Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten mingguan kita, yaitu nge-breakdown episode terbaru Overlord Season 4 yang sampai saat ini sudah masuk episode 5. So langsung aja, mari kita mulai. Pertama-tama, gue pengen koreksi kesalahan gue di konten sebelumnya, di mana gue bilang Silver Canary pindah ke Sorcerer Kingdom, tapi sebenarnya mereka pindah ke Karnasus City State. Dan bagian ini sepertinya kena skip dari anime. Lalu kita masuk ke episode 5. Episode ini dibuka dengan scene yang diambil dari epilog volume 10, yaitu ketika Demiurge bertemu dengan Albedo. Di sini kita diperlihatkan Demiurge yang mencoba masuk ke dalam ruang kerjanya Ainz. Di novel dijelaskan kalau Demiurge sangat menyukai sensasi ketika berjalan di koridor lantai 9. Setelah sekian lama dia berada di luar Nazarik. Makanya di animenya ekornya Demiurge diperlihatkan bergerak. Demiurge kemudian masuk ke dalam ruangan dan dia melihat Albedo yang sedang duduk di kursi kerjanya Ainz. Nah, ketika Demiurge masuk, mate yang membukakan pintu adalah Sixus, yaitu mate yang sempat muncul di season 3 episode 1. Lalu kalau kalian sadar, Demiurge tidak langsung masuk ke dalam ruangan, melainkan mengetuk pintu terlebih dahulu dan menunggu pintu itu dibuka oleh pelayan. Ini karena Demiurge tidak mau asal membuka pintu dan dia tidak mau masuk di saat yang tidak tepat. Demiurge kemudian bertanya kemana perginya Ainz dan Albedo menjawab kalau Ainz lagi keluar. Lalu Demiurge berkata kalau dia ingin meminta izin Ainz sebelum menjalankan rencana di Holy Kingdom. Nah, di bagian ini ada yang kena potong dari novel, yaitu Demiurge ngomong kalau dia membutuhkan seorang doppelganger. Doppelganger ini nantinya bakalan jadi sosok penting untuk rencana penaklukan Holy Kingdom. Karena Ainz sedang tidak berada di tempat, Albedo bertanya kenapa Demiurge tidak melaporkan hal ini kepada Ainz melalui message. Dan Demiurge ngomong kalau dia lebih suka melapor langsung dan dipuji langsung oleh Ainz. Albedo pun ngomong kalau Ainz sedang dalam perjalanan menuju Dwarf Kingdom dan dia membawa Aura dan juga Shaltir. Kalau di novel, Demiurge bingung kenapa Ainz membawa Shaltir. Karena kalau Ainz sampai keluar dan membawa Shaltir yang adalah floor guardian terkuat, ini artinya Ainz ingin menghancurkan sesuatu. Makanya Albedo ngomong ke Demiurge kalau mereka berdua tidak dapat menebak jalan pikirannya Ainz. Di sini juga Albedo ngasih tahu kabar terbaru para floor guardian, di mana Kokyoto sedang mengurus danau, Mari lagi ngebuat dungeon di luar Erantel, dan Sebas lagi menjalankan tugas di Erantel. Barulah dari sini Albedo memberikan sebuah kertas kepada Demiurge yang berisi dokumen Baharut Empire yang bersedia menjadi negara bawahannya Sorcerer Kingdom. Melihat dokumen itu, Demiurge hanya bisa terkejut karena menurut perhitungannya, Baharut hanya akan menyerah setelah Restiza Kingdom runtuh dan itu pun membutuhkan waktu 1 bulan. Tapi Ainz mampu melakukan hal ini hanya dalam 3 hari dan tanpa korban jiwa sama sekali. Nah, di sini harusnya ada momen Sasugain sama, tapi di anime malah kena potong. Dan di anime juga sepertinya lebih ditonjolin sisinya Demiurge yang terkejut melihat tindakannya Ainz. Padahal kalau di novel, Demiurge malah jadi sangat bersemangat dan semakin mengagumi Ainz karena berhasil melakukan sesuatu yang sama sekali di luar perhitungannya Demiurge. Barulah dari sini scene pun berpindah dan kita masuk ke volume 11. Sebelum gue breakdown nih, gue cuma mau bilang kalau episode 5 ini mengadaptasi cerita dari volume 11, mulai dari prolog, chapter 1 sampai chapter 2. Ini artinya episode 5 Overlord Season 4 baru saja mengadaptasi hampir setengah volume 11. Jadi kemungkinan cerita di Dwarf Kingdom paling sedikit hanya akan jadi 3 episode saja, dan paling banyak bisa jadi 4 episode. Oke, balik lagi ke animenya. Setelah opening, kita diperlihatkan patungnya Ainz dan juga Ainz-nya sendiri yang sedang bersiap-siap menuju Dwarf Kingdom. Tapi kalau di novel, volume ini dibuka dengan prolog yang berisi pengenalan karakternya Gondo dan alasan kenapa dia bisa berada di dalam goa ketika Ainz datang ke Dwarf Kingdom. Bagian ini juga berisi sedikit backstory tentang ras Dwarf, yaitu ras yang hidup di bawah tanah dan mereka menggunakan kayu bakar serta batu bara untuk menghangatkan diri. Tapi karena material itu dapat ngebuat udara menjadi kotor, makanya mereka mengganti bahan bakarnya menjadi heat stone, yaitu jenis batu yang dapat menghasilkan panas. Selain itu, kita juga diberitahu tentang sistem transportasi para Dwarf, di mana setiap lokasi saling terhubung dengan terowongan. Kemudian kita masuk ke chapter 1 volume 11, yang mana bagian ini juga kena skip dari anime. Chapter ini bercerita tentang Ainz yang baru saja balik dari Baharut Empire. Di sini kita diberitahu kalau mulai ada beberapa petualang baru yang datang ke Sorcerer Kingdom, dan saat ini Ainz berniat mendirikan sekolah untuk melatih para petualang itu. Di sini Ainz bingung kenapa Jerkniv tiba-tiba kepikiran untuk menjadi negara bawahan, dan Ainz mengira kalau semua itu adalah perbuatannya Demiurge. Nah, kalimat ini kalau di anime dipindahkan ketika Ainz sedang beristirahat di dalam tower yang dia buat. Ainz kemudian ngomong kalau dia penasaran dengan Rune dan dia sempat menanyakan hal ini kepada Fluder. Lalu akhirnya Ainz memutuskan untuk pergi ke Dwarf Kingdom, tapi dia masih ragu siapa orang yang bakalan diajak sebagai pengawal. Ainz kemudian bertanya kepada Dick Raymond, yaitu homunculus mate yang berjaga ketika Ainz ngomong sama Aura di dalam ruangannya. Ainz bertanya apakah Dick Raymond bersedia mati jika Ainz memerintahkannya, dan Dick Raymond menjawab dengan senang hati. Karena hal ini, Ainz pun memutuskan untuk membawa NPC.
NPC yang Ainz pilih adalah Aura dan juga Shaltir. Alasan kenapa Ainz mengajak Aura, karena dia berniat untuk menggunakan hewan peliharaannya Aura sebagai umpan jika saja mereka diserang oleh musuh. Dan alasan kenapa Ainz mengajak Shaltir adalah sebagai jaminan kalau saja mereka berhadapan dengan player dan terpaksa harus bertarung. Ini dikarenakan rune pada dasarnya adalah salah satu fitur yang berasal dari Yggdrasil, sehingga Ainz pun curiga kalau bisa saja ada campur tangan player di balik terciptanya teknologi rune crafting. Makanya Ainz mengantisipasi kehadiran player dengan membawa Aura dan juga Shaltir. Ainz pun mendapatkan kabar kalau Cocytus ingin bertemu dan melaporkan keadaan terbaru di desa Lizardman. Lalu Ainz memerintahkan Dick Rayman untuk memilih baju yang akan dia pakai saat pertemuan nanti. Seorang Lizardman pun muncul dari balik gate dan dia meminta Ainz untuk datang ke desa Lizardman karena Cocytus ingin memberikan hadiah untuk Ainz. Ainz kemudian bertanya ke Lizardman itu mengenai kabar terbarunya Zaryusu dan juga kabar mengenai anaknya Zaryusu yang baru lahir. Nah, di sini Ainz kepengen punya satu anaknya Zaryusu untuk diajak main karena anaknya Zaryusu bisa dibilang sebagai ras yang langka dan hal ini memicu jiwa kolektornya Ainz. Tapi karena anaknya Zaryusu hanya ada satu, jadinya Ainz terpaksa mengurungkan niatnya. Nah, bagian ini kalau di anime diubah menjadi Ainz yang melihat ke arahnya Zaryusu dan Crush lulu. Lalu Crush seperti menyembunyikan anaknya dari pandangannya Ainz. Di bagian ini juga Ainz berniat untuk memberikan hadiah kepada Zaryusu sebagai hadiah atas kelahiran anaknya. Lalu Ainz bertanya ke Lizardman itu hadiah apa yang cocok untuk diberikan kepada Lizardman dan dia berkata kalau hadiah yang cocok adalah perlengkapan perang. Ainz juga bertanya tentang Dwarf Kingdom ke Lizardman itu dan Lizardman itu menjawab kalau Dwarf adalah ras yang suka membuat perlengkapan perang dengan menggunakan metal yang langka. Mendengar kalimat metal yang langka, ngebuat Ainz berpikir apakah di New World terdapat prismatic ore, yaitu bahan yang dibutuhkan untuk membuat war class item caloric stone. Lalu di sini Ainz bercerita tentang masa lalu ketika guildnya berhasil menemukan tambang yang berisi prismatic ore dan mereka berhasil memproduksi caloric stone. Tapi pada akhirnya mereka disergap oleh guild lain yang menggunakan war class item The 20 Ouroboros dan ngebuat guildnya Ainz terusir dari tambang tersebut. Ainz pun bertanya dari mana Lizardman itu tahu tentang Dwarf Kingdom dan dia menjawab kalau dia mengetahui informasi itu dari Zenberu. Makanya ketika di desa Lizardman, Ainz langsung mencari Zenberu. Nah, bagian ini kalau di anime diganti dan disingkat menjadi scene Cocytus yang ngomong kalau Zenberu mengetahui lokasi Dwarf Kingdom. Setelah dari sini, Ainz mulai menghubungi Shaltir dan Aura satu persatu untuk diajak ke Dwarf Kingdom. Nah, yang kasihan, ketika Ainz menghubungi Shaltir, kalimat pertama yang Shaltir katakan adalah, kali ini gate mana yang mau dibukakan? Ini karena saking seringnya Shaltir disuruh untuk ngebuka portal, sampai-sampai Shaltir mengira kalau dia dihubungi, maka sudah pasti Ainz ingin ngebuka portal. Makanya di anime, Shaltir sempat ngomong ke Aura kalau tugasnya belakangan ini cuma ngebuka gate terus. Ainz kemudian memanggil Shaltir untuk datang ke ruangannya, dan Ainz meminta Shaltir untuk menitipkan tugasnya, yaitu menjaga Nazarick kepada Mare. Sambil menunggu kedatangan Shaltir, Ainz kemudian menghubungi Aura dan meminta Aura untuk juga datang ke ruangannya. Nah, bagian ini kalau di anime disingkat dan diubah menjadi scene flashback di mana Ainz ngomong ke Aura mengenai alasan kenapa Ainz mengajak Shaltir ke Dwarf Kingdom. Selagi Ainz ngomong sama Aura, Shaltir datang dan masuk ke dalam ruangan sambil menggunakan full armornya. Melihat hal itu Ainz kaget karena ternyata Shaltir juga mikir kalau dia dipilih untuk meratakan Dwarf Kingdom. Setelah itu Ainz ngomong kalau selama perjalanan ini Shaltir akan berada di bawah komandonya Aura. Lalu tiba-tiba Dick Rayman meminta izin untuk berbicara dan menyarankan Ainz untuk pergi ke Dwarf Kingdom sambil membawa beberapa homunculus mate. Cuma karena mereka terlalu lemah, jadinya Ainz memilih untuk membawa Vampire Brides miliknya Shaltir. Tapi kalau di anime, Vampire Brides-nya Shaltir dihilangkan. Aura dan Shaltir kemudian keluar dari ruangannya Ainz dan mereka ngobrol sebentar. Di sini Aura ngomong ke Shaltir untuk mulai mencoba belajar dari sekarang dan di dalam hati Aura berdoa memohon kepada buku-buku Cagama untuk mengawasi Shaltir yang adalah ciptaannya Peroroncino. Nah, bagian Aura yang menasehati Shaltir untuk belajar kalau di anime dipindahkan ketika mereka berada di desa Lizardman. Tapi kalau di anime, Shaltir sudah bawa buku catatan duluan sebelum Aura menyarankan dia untuk belajar. Padahal harusnya Shaltir bawa buku catatan berkat saran dari Aura. Lalu scene Aura yang berdoa dipindahkan ke tengah episode, yaitu ketika Aura dan Shaltir ingin beristirahat di dalam menara yang Ainz buat. Barulah dari sini Ainz pergi ke desa Lizardman dan kita akhirnya masuk ke bagian yang ada di anime. Ainz pergi ke desa Lizardman sambil dikawal oleh 5 orang Hanzo dan salah satu Hanzo mempunyai kain merah di lengannya. Kain itu adalah pertanda kalau Ainz menunjuk Hanzo tersebut sebagai leader dari para Hanzo. Makanya ketika Ainz memanggil Hanzo keluar, Hanzo dengan kain merah berada di barisan paling depan. Ainz juga ngomong kalau dia selalu saja malu setiap kali berkunjung ke desa Lizardman karena di tempat itu terdapat patung batu yang dibuat menyerupai dirinya. Cocytus kemudian memperkenalkan Zenberu kepada Ainz dan Ainz meminta Zenberu untuk menjadi pemandu dalam perjalanan menuju Dwarf Kingdom.
Tapi sebelumnya, Zenberu mencoba menanyakan alasan kenapa Ainz ingin datang ke Dwarf Kingdom. Karena Zenberu tidak mau membawa musuh ke negara yang dulunya pernah menyelamatkan nyawanya. Mendengar hal ini, Kokitos merasa kalau Zenberu sudah kelewatan dan dia pun mencoba menegur Zenberu. Tapi Ainz memerintahkan Kokitos untuk menahan diri. Hingga akhirnya Zenberu bersedia untuk membawa Ainz ke Dwarf Kingdom. Nah, kalau di anime, setelah dari Zenberu, kita langsung diperlihatkan Kokitos yang jadi kursi. Tapi kalau di novel, Ainz sempat berbicara sebentar dengan Zaryusu. Di sini Ainz meminta pendapatnya Zaryusu mengenai rencananya Ainz yang ingin ngebuat negara di mana berbagai macam ras dapat tinggal berdampingan. Barulah setelah itu kita masuk ke scene di mana Kokitos menawarkan diri untuk menjadi kursi. Kalau di anime, ketika Kokitos jadi kursi, di sana sudah ada Shaltir dan juga Aura. Tapi kalau di novel, pada saat itu Shaltir dan Aura masih belum tiba di desa Lizardman. Makanya di bagian ini, Aura dan Shaltir nggak ngomong sama sekali, karena memang harusnya mereka berdua tidak ada. Lalu, ketika Kokitos bertanya mana yang lebih nyaman antara kursi Shaltir atau Kokitos, di novel Ainz ngomong kalau kursi Shaltir sedikit lebih nyaman. Nah, buat yang lupa, Shaltir sempat jadi kursi di season 2 sebagai bentuk hukuman karena dia telah berani melawan Ainz meskipun pada saat itu Shaltir sedang tercuci otak. Mulai dari sini, kita pun masuk ke volume 11 chapter 2 yang kalau di anime dimulai dari scene yang ada gajahnya. Di novel dijelasin kalau itu adalah mercenary monster berbentuk seperti mamut yang sering dipanggil untuk membawa kargo. Intinya kalau di novel, jumlah monster yang Ainz bawa ke Dwarf Kingdom berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang kita lihat di anime. Ini karena semua bawahannya Shaltir dihilangkan dan juga monster yang Aura bawa dikurangi jumlahnya. Kalau di anime, Ainz membawa 2 orang Nazarick Master Guarder sebagai pembawa bendera, sekelompok Nazarick Elder Guarder sebagai pengawal, 7 monster miliknya Aura, dan 4 ekor monster gajah sebagai pembawa barang. Lalu kalau di anime, kita sempat diperlihatkan obrolan antara Aura dan Shaltir sebelum mereka berangkat. Tapi kalau di novel, scene ini tidak ada, karena scene ini harusnya muncul sebelum Ainz tiba di desa Lizardman. Ya, bisa dibilang kalau ini adalah scene original anime untuk menutupi bagian yang kena skip dari novel. Lalu sebelum berangkat, Ainz sempat memanggil Zenberu dan meminjamkan beberapa item yang sering dia pakai ketika berpetualang, yaitu cincin yang dapat menghilangkan ngantuk, lapar, dan haus, dan Ainz juga meminjamkan cincin yang dapat menghilangkan dingin, dan juga kalung untuk terbang sebagai jaga-jaga kalau saja Zenberu jatuh dari atas jurang. Barulah setelah itu, mereka berangkat menuju Dwarf Kingdom. Setelah merasa cukup, Ainz memutuskan untuk membangun kemah sebagai tempat istirahat dan dia menggunakan sihir Create Fortress untuk ngebuat menara. Tapi kalau di novel, Shaltir sempat bertanya apakah Ainz ingin menggunakan gate dan beristirahat di Nazarick. Nah, ketika masuk ke dalam, Ainz ngomong ke Zenberu kalau dia ingin menggunakan sihir kontrol amnesia untuk melihat ingatannya Zenberu. Ini karena Ainz tidak ingin bergantung dengan ingatannya Zenberu yang samar-samar untuk mencari jalan masuk ke Dwarf Kingdom. Di sini pun kita diberitahu kalau Ainz merasa percaya diri dengan kemampuannya dalam menggunakan sihir kontrol amnesia, karena sebelumnya dia pernah berlatih dengan mengubah ingatannya Chizu. Selain Chizu, di sini juga terungkap kalau ternyata Ainz juga menggunakan Robert Dyke sebagai bahan eksperimen untuk berlatih sihir kontrol amnesia. Lalu setelah melihat ingatannya Zenberu, ternyata Ainz tidak menemukan informasi yang berguna. Balik ke anime, sekarang kita diperlihatkan Ainz yang sedang berdiri di dalam kamarnya yang ada di menara. Nah, semua yang Ainz katakan di sini adalah kalimat yang dia ucapkan di awal volume 11, tapi kalau di anime dipindahkan ke sini. Lalu kita diperlihatkan Aura dan Shaltir yang berdiri di depan kamarnya Ainz, dan di sini Shaltir sedang sibuk menulis ulang setiap perkataannya Ainz. Melihat hal itu, Aura ngomong ke Shaltir untuk jangan mencatat semua perkataannya Ainz dan hanya mencatat poin pentingnya saja. Nah, kurang lebih apa yang Shaltir tulis di buku catatan ini adalah sepenggal obrolannya Shaltir dengan Ainz yang sudah gue sebutkan tadi. Yaitu Ainz memutuskan untuk beristirahat dan Shaltir menawarkan diri untuk membuka gate, tapi Ainz malah ngebuat menara. Kalau kalian pengen baca terjemahan pastinya, gue bakal kasih link Reddit di deskripsi. Keesokan harinya, Zenberu berhasil menemukan jalan masuk menuju Dwarf Kingdom dan Ainz mengutus Hanzo untuk memeriksa tempat itu. Kalau di anime, Hanzo langsung menemukan Gondo dan Ainz mengutus Aura untuk mencoba ngobrol dengan Gondo. Tapi kalau di novel, butuh proses yang cukup panjang sebelum akhirnya mereka menemukan lokasinya Gondo. Aura kemudian mencoba ngomong sama Gondo dan mereka berdua saling memperkenalkan diri. Lalu setelah memastikan kalau semuanya aman, Ainz pun muncul dari kegelapan dan menyapa Gondo. Nah, di novel dijelasin kalau Ainz menggunakan sihir untuk membuat dirinya tidak terlihat dan dia meminta Aura serta Hanzo untuk memeriksa Gondo terlebih dahulu. Barulah setelah dirasa aman, Ainz menampakkan dirinya. Karena kaget melihat undead yang tiba-tiba muncul di depannya, Gondo pun mencoba kabur sambil mengajak Aura. Tapi Aura sama sekali tidak bergeser dari posisi awalnya. Nah, di bagiannya Dwarf ini ada banyak banget informasi yang kena potong dari anime. Tapi menurut gua, bagian itu memang gak terlalu penting karena semuanya cuma ngejelasin tentang Dwarf Kingdom. So, kalau kalian pengen tahu lebih jauh tentang Dwarf Kingdom, saran gua sih baca sendiri novelnya. Lanjut, Ainz menjelaskan alasan kenapa dia datang ke Dwarf Kingdom, yaitu untuk menjalin hubungan baik dengan mereka.
Selain itu, Ainz juga tertarik dengan teknologi milik para dwarf, yaitu rune crafting. Di sini Ainz ngomong kalau senjata dengan rune mulai berhenti muncul di Bahrut Empire semenjak 100 tahun yang lalu. Nah, seperti yang gue sebutkan di awal, Ainz mengetahui informasi ini dari Fluder. Gondo kemudian menjelaskan kalau senjata dengan rune mulai ditinggalkan semenjak Magic Caster muncul dan membawa item sihir yang mempunyai efek mirip seperti rune. Tapi Gondo menolak untuk meninggalkan rune karena dia percaya kalau rune memiliki potensi yang luar biasa. Selain itu juga, Gondo tidak ingin teknologi yang telah diwariskan padanya malah berhenti di generasinya. Terkesima dengan pendiriannya Gondo, Ainz pun mengajak Gondo untuk bergabung dan menjadi bawahannya di Sorcerer Kingdom. Mendengar tawaran itu, Gondo menerimanya dengan senang hati, meskipun Gondo harus merelakan segalanya yang dia punya. Semua itu demi berkembangnya teknologi rune yang Gondo cintai. Scene pun berpindah dan sekarang kita diperlihatkan Gondo, Ainz dan juga Aura yang keluar dari terowongan. Nah, di sini Gondo sempat kaget ketika melihat rombongannya Ainz. Ini karena Gondo mengira kalau semua bawahannya Ainz adalah undead dan juga dark elf. Tapi ternyata bawahannya Ainz justru adalah makhluk buas, ninja dan juga wanita cantik. Malahan tidak ada satupun dark elf yang terlihat. Shaltir kemudian melapor ke Ainz kalau mereka menemukan 100 demi-human yang terlihat di sekitar kota. Lalu akhirnya kita diperkenalkan dengan ras demi-human bernama Kowagowa, yaitu ras yang ngebuat para dwarf harus mengungsi dari kota tempat tinggal mereka. Ainz kemudian memerintahkan Shaltir untuk menangkap semua Kowagowa itu. Shaltir pun bergerak sambil membawa beberapa Nazaric Eldergarder dan diikuti oleh Aura. Di sini Shaltir sadar kalau dia belum sepenuhnya dipercayai dalam misi ini, makanya Ainz mengutus Aura untuk mengawasi Shaltir. Ini yang jadi alasan kenapa Shaltir terlihat sangat hati-hati dalam menjalankan misinya. Kemudian Shaltir memerintahkan Hanzo untuk memeriksa terowongan dan memastikan agar tidak ada satupun Kowagowa yang dapat kabur. Lalu setelah itu Shaltir menggunakan Nazaric Eldergarder untuk menutupi rute kaburnya Kowagowa, dan Shaltir mulai menangkap mereka semua dengan menggunakan sihir Mass Hold Species. Shaltir kemudian masuk ke dalam bangunan dan menangkap semua Kowagowa yang berada di dalam bangunan itu. Nah, di sini Shaltir diserang oleh para Kowagowa, tapi Shaltir sama sekali tidak menerima damage. Setelah memastikan kalau tidak ada satupun Kowagowa yang tersisa, Shaltir pun keluar dan bertemu dengan Ainz. Lalu Ainz meminta Shaltir untuk mengumpulkan informasi, dan Shaltir pun menggunakan sihir Charm Species. Nah, ini adalah sihir cuci otak yang ngebuat korbannya merasa seperti berbicara dengan teman baik. Makanya Kowagowa itu ngomong kalau dia dan Shaltir berteman. Dari sini akhirnya terungkap kalau para Kowagowa sedang bersiap untuk menghancurkan Dwarf Kingdom di bawah perintah pemimpin mereka, yaitu Repuro. Dan selesai. Kalau di anime ceritanya selesai di bagian ini, tapi kalau di novel ceritanya masih lanjut sedikit, yaitu Ainz memerintahkan Shaltir untuk membawa semua Kowagowa ini ke Nazaric dan jangan membunuh mereka sampai semuanya jelas apakah Kowagowa akan menjadi musuh atau tidak. Ainz juga mengizinkan beberapa dari Kowagowa untuk dijadikan bahan eksperimen agar Nazaric bisa mengumpulkan informasi mengenai ras ini. Dan dari sini Ainz meminta Gondo untuk membawa mereka ke tempat para dwarf bersembunyi. Nah, itu tadi semua scene yang muncul dan juga tidak jadi muncul di episode 5 Overlord Season 4. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member Adamantite di bulan Agustus ini, yaitu Rizky Abadi, Trendy, Nasi Padang, Novas Ramdhani, Amran San, Sora, Nigrodeven, Harmonia, Ken Ritz, Bang, Gungra, Aldebaran _91, Tikungan _tajam, Raikua, Futa Baharu, dan Hoki Gaming Official. Yo, waktunya Saweria ada dari penyawer lama kita, Just Is Ainsburn. Seberapa besar kemungkinan Lacus bisa bunuh Ainz dengan kekuatannya sekarang? 0%. Masih dari Just Is Ainsburn. Bagaimana kalau Lacus upgrade dengan ditambah power suit lain plus dapat world class item dari Slant Theocracy? Apakah persentasenya akan naik? Kalau menurut gua sih bakalan tetap 0%, karena bagaimanapun juga, jarak level antara Lacus dengan Ainz sudah terlalu jauh. Ada dari Wilkerstad, menurut Sensei, benar gak kira-kira hampir semua kejadian yang kebetulan di Overlord dianggap telah direncanakan dan sebaliknya? Sepertinya sih begitu, karena Overlord kan anime salah paham. Ada dari Momonga, Pledes. Ada dari Aircard, semangat terus bang kontennya, gue senang lihat konten lu, thank you Aircard. Ada dari Jody Kurniawan, walaupun hanya sebatang tebu, walaupun jarang ketemu, cintaku hanya untukmu Stella. Ada dari Rizkis, ada rekomendasi anime manga 1, masing-masing atau gabung, isinya dari Isekai Action. MC nggak nambah skill OP, minim harem, minim plot armor, bukan ReZero atau Konosuba. Aduh tolong ya, jangan minta rekomendasi kah. Ada dari Rizky Sensei, 25.000 dapat apa? Dapat 2M, makasih mas. Ada dari anak abang, bang I love you, please no homo. Ada dari Rizky lagi, Sensei, kapan tanggal fix buat collab sama Sound the Speak? Tanggal 31 Juli? Kemungkinan sih minggu ini ya, karena tanggal 31 kemarin si Sonnya nggak bisa. Ada dari Pil_McCracken. Bang, bahas atau review FGO Babylonia dong, banyak detail yang bisa dibahas. Kalau Fate sih kapan-kapan aja ya.
Dan terakhir ada dari Rafius. Bang mau nanya, kata Tape, Reinhardt bakalan kalah melawan Ainz. Apakah ini bakalan jadi perdebatan baru? Kalau melihat kolom komentar gua ya, yang tenang-tenang aja, sepertinya sih nggak bakal ada perdebatan yang terjadi. Nah itu tadi dari Saweria, makasih semuanya sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.